Ada lagi. Berarti akan masuk berapa? 4. Sakit semua ya. Oke, kita doakan semoga teman-teman cepat sembuh ya. Oke, Nana, hari ini kita akan belajar tentang pesawat sederhana. Saya masih ingat materi minggu lalu tentang apa? Usaha dan daya. Ada yang masih ingat rumusnya? Usaha itu apa rumusnya? Itu rumus apa? W per T. Daya. Kalau usaha? F kali S. Coba kita lihat materi sebelumnya tentang usaha dan daya ya. Untuk usaha rumusnya F kali S. Kita berarti masih ingat ya. Sekarang sebelum mulai pelajaran, ibu kalian saya minta untuk mengerjakan soal tes. Gambar apa? Rambut. Rambut yang kenapa? Gatal. Oh, ubanan. Rambut yang gimana itu? Ubanan, rambut yang berubah. Oke. Kalian pernah nggak dimintain tolong oleh orang tua kalian atau nenek atau kakek untuk mencabut uban? Nah, cabutnya pakai apa? Pakai catut apa cara licin ya? Oke. Berarti catut itu termasuk apa? Pesawat sederhana. Jadi pesawat sederhana itu fungsinya adalah untuk memudahkan pekerjaan manusia. Oke, pinter. Nah, di pelajaran hari ini ibu harapkan kalian nantinya dapat menjelaskan jenis-jenis pengukit, terus dapat menjelaskan penggunaan pengukit jenis 1, 2, dan 3 dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ibu mengharapkan kalian nanti dapat mengidentifikasi syarat keseimbangan pengukit, terus menghitung keuntungan mekanis pada pengukit, dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan pengukit. Dan untuk hari ini ada 3 penilaian yang akan ibu lakukan. Yang pertama penilaian pengetahuan, nanti ada soal di akhir pelajaran. Terus yang kedua keterampilan, nanti ibu lihat saat kalian melakukan percobaan. Dan yang ketiga penilaian sikap yang akan ibu amati selama kalian mengikuti kegiatan pembelajaran. Oke? Nah, materi kita hari ini adalah tentang pesawat sederhana, khususnya materi tentang UAS. Nah, di sini ada ilustrasi suatu hari itu Rangga dan ayahnya main jungkat-jungkit ya. Tapi karena beban si ayah dan beban si anak ini terlalu berbeda jauh sehingga jungkat-jungkitnya nggak bergerak. Yang karena anaknya kecil bawahnya gede, jadi nggak bisa bergerak tuh. Nah, bisa nggak kalau Rangga itu mengangkat beban ayahnya? Nggak bisa. Bisa apa enggak? Oke, ada yang bilang nggak bisa, ada yang bilang bisa. Kira-kira bisa apa enggak? Nanti kita tahu jawabannya setelah kalian melakukan percobaan. Oke, sekarang sudah duduk berkelompok? Sudah. Sekarang saya minta ketua kelompoknya untuk maju ke depan. Oke, sekarang ibu minta kalian pelajari dulu, baca tentang LKPD yang tadi dibagikan. Terus nanti di bagian belakang itu ada gambar. Itu silakan nanti kalian potong-potong dan kalian buat clipping dan tempel di lembar yang terakhir. Itu nanti setelah selesai percobaan ya. Nah, sekarang ibu kasih waktu kalian 20 menit. Silakan kerjakan sesuai dengan instruksi yang ada di lembar kerja. Untuk bahan ajarnya ibu sudah kirim lewat grup WA ya. Nanti bisa dipakai untuk tambahan pengetahuan kalian. Dan silakan dikerjakan waktunya 20 menit. Kalau ada yang bingung boleh tanya, nggak apa-apa. Coba. Nah, ini ada rumusnya. Keuntungan mekanis itu lengan kuasa dibagi dengan lengan beban. Berarti lengan kuasa di sini dibagi lengan beban. Ya, paham? Oke. Lihat dari panjang lengan beban dan lengan kuasa. Nanti jawabannya ada di nomor 2. Bagaimana cara menyelesaikan masalah di paku ada nggak? Ada paku dulu. Bagus, ada paku yang palu. Di palu. Kita presentasi ya. Dari kelompok
Terakhir kliniknya, golongan tuas. Golongan satu apa saja? Tar, palu, oke, potong rumput, obat ungkit, timbangan. Itu untuk tuas golongan satu. Tuas golongan dua apa saja? Buka botol, gerobak satu roda, apa lagi? Itu pemecah biji. Ya, lanjut tuas golongan tiga. Strapless dan jepitan ban. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 5. Simpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ada yang mau menyimpulkan mungkin? Dari Nadia, apa kesimpulan? 3 jenis tuas, itu golongan 1, tuas golongan 2, dan tuas golongan 3. Oke, ada lagi yang mau menyimpulkan? Ya, silakan. Keseimbangan tuas dipengaruhi oleh panjang lengan kuasa dengan beban, gitu ya. Oke, ada lagi yang mau menyimpulkan? Tuas golongan 1 titik tumpunya ada di tengah. Ya, oke. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Ada lagi? Ya, Vio. Gimana Vio? Tuas golongan 2 bebannya ada di tengah. Oke ya, kita lihat ke depan. Yang pertama, keseimbangan tuas itu dipengaruhi oleh panjang lengan beban dan lengan kuasa. Yang kedua, syarat keseimbangan itu adalah beban dikali lengan beban itu hasilnya harus sama dengan kuasa dikali lengan kuasa. Ada 3 jenis tuas, betul? Tuas golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Tuas golongan 1 itu titik tumpunya berada di tengah. Sementara tuas golongan 2 titik tumpunya ada di bebannya yang di tengah. Pinter berarti gak ngantuk ya. Yang terakhir tuas golongan 3, kuasanya ada di tengah. Pinter. Nah, ini untuk materinya. Jadi tuas itu adalah salah satu jenis pesawat sederhana. Ya, tuas ada 3 ya. Tadi kalau yang jenis pertama titik tumpunya di tengah. Berarti kanan kirinya itu beban dan kuasa. Terus kalau jenis kedua yang di tengah adalah bebannya. Kalau jenis ketiga yang di tengah adalah kuasanya. Ya, dan ini contoh alat-alatnya yang tadi sudah kalian buat clipping. Golongan 1 itu ada gunting, ada tang, palu, penjepit kertas, ada jepitan rambut dan lain-lain. Termasuk juga jungkit, timbangan itu juga termasuk tuas golongan 1. Yang golongan 2 itu ada penjepit buka botol, ada pemecah biji. Terus ada gerobak yang roda 1 yang biasa dipakai untuk mengangkut pasir.
mesin. Terus golongan 3 itu ada cangkul, ada skop, ada catet yang buat uban ya, yang tadi katanya kamu nyambut uban orang tua itu pakai catet, itu termasuk tuas golongan 3. Terus ada strapless dan lain-lain. Oke. Dalam tubuh kita juga ada aplikasi dari tuas. Jadi kepala kita itu termasuk tuas golongan 1. Kan tubuhnya di tengah nih, di sini, di leher. Itu sebagai titik tumpu. Sementara bebannya itu ada di atas ini. Ini sebagai beban, titik tumpunya di tengah, tuasannya ada di bawah. Terus tumit kalian ketika kalian jinjit, kakinya jinjit itu termasuk aplikasi dari tuas golongan 2. Tumpunya kan di depan ya. Tumpunya ada di depan, terus bebannya ada di tengah, tuasannya ada di pinggir. Nah, ya, tapi kalau kamu pegang sesuatu itu termasuk tuas golongan 3 karena yang di tengah itu adalah kuasanya. Bebannya kan di depan ya. Beban kuasa tumpuannya ada di siku. Gitu ya. Ada pertanyaan? Oke, lanjut. Nah, ini tadi syarat keseimbangan tuas itu FB dikali LB, FK dikali LK. Itu hasilnya harus sama. Apa sih FB? Itu gaya beban, FK gaya kuasa, LB lengan beban, LK lengan kuasa. Oke, selanjutnya terakhir sebelum mengakhiri pelajaran, Ibu sudah kirimkan link di grup WA kalian. Silakan dibuka untuk soal evaluasinya. Kalian bisa kerjakan di kertas ini. Jangan lupa kasih nama. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Terima kasih Ibu. Oke, Nana, sebelum menyelesaikan pembelajaran, Ibu mau memberitahukan bahwa untuk materi berikutnya tentang bidang miring ya. Silakan dipelajari dulu di rumah, dibaca-baca bukunya tentang bidang miring. Oke? Nah, mari kita merefleksi bersama bagaimana perasaannya hari ini setelah mengikuti pelajaran. Siapa yang ekspresi nomor 1? Siapa yang ekspresi nomor 1? Ayo ditunjukkan senyumnya. Oke, yang ekspresi nomor 2 siapa? Oke, yang ekspresi sedih. Sedih, Rasya sedih apa ketawa Rasya? Oke, untuk hari ini pelajaran cukup ya. Jangan lupa materi berikutnya tentang bidang miring. Oke, silakan kalian berkemas-kemas terus nanti kita berdoa ya. Silakan Tio dipimpin berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat siang, hati-hati di jalan ya.